Kelahiran Pedang Iblis bab 181 Doris. Nuh telah terbang sekitar setengah hari di atas rawa. Dia telah bertemu dengan 5 kelompok kadal rawa lagi yang berisi makhluk peringkat 3 dan dia dengan mudah membersihkannya, menyimpan mayat binatang peringkat 3 di cincin luar angkasanya. 25 kadal dan 1 kodok beracun, aku mendekati kuota yang dibutuhkan selama 2 bulan. Dia tidak mengambil tubuh kodok beracun lainnya karena nilainya lebih rendah daripada kadal rawa, ruang penyimpanan perangkatnya terbatas. Dia sudah bisa kembali ke kota Elbas dan mendapatkan diskon untuk bahan-bahannya, tetapi karena dia sudah berada di area berburu, dia memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak mayat sehingga tidak sering dipaksa untuk berburu. Eksperimennya dengan metode penempaan elemental membutuhkan waktu yang lama sehingga dia lebih suka fokus sepenuhnya pada mereka daripada terganggu karena tugasnya sebagai pemburu. Aku harus istirahat sekarang, aku mulai merasa lelah. Dia telah menggunakan sayap Eko, mantra langkah bayangan, mantra penguras darah, dan bentuk iblis parsial untuk sepanjang waktu. Bahkan jika dia masih memiliki banyak energi mental yang tersisa, dia memilih istirahat untuk kembali ke bentuk puncaknya. Rawa menempati area yang luas dan ada banyak bagian kecil dari medan yang tidak tertutup oleh air berlumpur. Nuh secara acak memilih salah satu tempat itu dan mendarat di dahan pohon. Situasi tampaknya tidak terlalu di luar kendali. Hanya dengan kerusakan yang saya sebabkan hari ini, perkembangan rawa seharusnya sangat diperlambat. Nuh berpikir sambil memakan sebagian dari simpanan makanannya. Aku harus membeli space ring lagi, 80 meter kubik terlalu sedikit untuk kebutuhanku saat ini. Nuh segera melatih pusat kekuatannya sebelum tidur. Dia terbangun saat cahaya pertama hari menyinari lingkungan. Namun, awan kelabu segera menutupi langit, sepertinya akan segera turun hujan. Hujan seharusnya memaksa lebih banyak kadal keluar, hari ini aku seharusnya dapat menemukan cukup banyak untuk kembali ke kota. Nuh terbang lagi di udara dan melanjutkan pencariannya untuk binatang ajaib. Hujan segera mulai turun dan jumlah kelompok yang berisi monster peringkat 3 meningkat. Nuh mengalahkan masing-masing kelompok itu tanpa ragu-ragu. Jumlah mayat di cincin antariksanya dengan cepat meningkat menjadi 33. Saya hampir mencapai kapasitas maksimum dari apa yang bisa saya bawa. Saya tidak berpikir bahwa saya dapat memuat lebih banyak dari mereka. Namun, pada saat itu, Nuh menemui rintangan pertama dalam perburuannya. Itu adalah kadal hijau, setinggi 3,5 meter, dengan tubuh bersisik dan ekor panjang. Kepalanya berbentuk segitiga dan keempat kakinya tebal dan berotot, tampak seperti batu kecil yang diletakkan di tengah rawa. Ini peringkat 4. Kadal raksasa itu memiliki lidah bercabang hitam yang terendam dalam air rawa dan mata gelapnya terus bergerak, memeriksa segala sesuatu di area sekitarnya. Apakah itu mencari saya? Nuh telah melakukan pembantaian besar-besaran di hari sebelumnya, tanpa sadar membunuh beberapa ratus kadal di bagian perimetri rawa. Binatang ajaib itu menggunakan lidah mereka sebagai metode investigasi, yang mampu memperluas permukaan yang dirasakan jika mereka menggunakan air sebagai saluran. Mereka pasti merasakan jumlah mereka berkurang dan mereka mengirim makhluk ini untuk menjelajah. Mereka cukup waspada terhadap bahaya luar. Dia tahu bahwa tindakannya tidak bisa luput dari perhatian, bagaimanapun juga seluruh rawa bisa dianggap sebagai sarang binatang buas itu. Haruskah aku berhenti? Pikir Nuh. Kadal itu tidak menemukannya dan, jika dia tetap berada di luar air, akan sulit ditemukan. Aku hanya akan mengitarinya.
Nuh mengubah arah terbangnya dan pergi mencari binatang peringkat 3 lainnya. Alih-alih bergerak ke tengah rawa, dia menjelajahi area luarnya. Dia menemukan lebih banyak monster peringkat 3 dan jumlah mayat yang disimpan menjadi 40. Namun demikian, ia terpaksa menghentikan perburuannya karena pertemuan yang tidak terduga. Di salah satu pohon di area yang tidak terendam air, seorang wanita paruh baya berdiri menatap ke kejauhan. Mengikuti garis pandangnya, Nuh melihat 2 kadal rawa peringkat 4 di kejauhan. Itu sudah jadi 3, Nuh berpikir, mengalihkan pandangannya kembali ke wanita itu. Wanita itu merasakan sesuatu dan berbalik ke arahnya. Dia dan Nuh saling menatap untuk beberapa saat. Nuh kemudian mengeluarkan token dari Guild Hunter, membuatnya santai. Dia menunjukkan token yang identik dengan milik Nuh dan menunjuk ke area lain yang jauh dari monster peringkat 4. Apakah dia ingin bicara? Nuh mengangguk dan terbang ke tempat yang dia tunjukkan. Pemburu mengikutinya dari dekat, membuat lompatan besar untuk melompat ke pepohonan jarang yang ada di rawa. Dia sepertinya tidak menggunakan mantra, tapi sepertinya itu bukan tubuh peringkat 4. Nuh menganalisis kekuatannya saat dia terbang. Dia tidak akan mempercayai seseorang hanya karena mereka berasal dari organisasi yang sama. Doris, kan? Dia bertanya pada sosok yang mendekat saat dia mendarat di tanah berlumpur. Wanita itu melompat dari pohon dan mendarat tepat di depannya. Ya, kamu pasti orang baru. Dia berbicara dengan ramah kepada Noah. Fans, kata Nuh, mengalihkan pandangannya ke makhluk besar di kejauhan. Berapa banyak kadal peringkat 4 yang kamu temui? Dia bertanya dengan suara polos. Ini adalah yang pertama yang saya temui dalam seminggu saya menjelajahi rawa. Aku sudah bertemu yang lain. Pasti ada lebih banyak dari mereka. Doris mengangguk. Mereka berada di tengah-tengah kelompok itu sampai sekarang. Sesuatu pasti telah terjadi agar monster peringkat 4 berpatroli. Tunggu. Apakah itu salahmu? Dia menyadari bahwa satu-satunya hal yang berubah sejak dia ada di sana adalah kehadiran Nuh, sehingga pasti ada hubungan antara kedatangannya dan perilaku baru para binatang. Nuh mengangkat bahu sebelum menjawab dengan suara polos. Jika karena kesalahan maksudmu memburu mereka, maka ya, kupikir inti dari menjadi pemburu adalah tentang mengumpulkan mayat binatang buas. Kelahiran Pedang Iblis bab 182 Genangan Air. Kita tidak seharusnya merusak pekerjaan pemburu lain. Kamu baru saja mengganggu langkahku untuk membunuh. Doris dengan marah berteriak pada Noah. Air terus mengalir dari langit. Nuh menyaksikan dengan dingin saat wanita paruh baya itu menegurnya. Terus, Noah menjawab, dia tidak akan terlalu peduli jika tindakannya membahayakan orang lain. Dari sudut pandangnya, jika Anda tidak cukup kuat untuk menghadapi situasi dengan monster peringkat 4, maka Anda seharusnya tidak datang ke sana sejak awal. Kamu harus mengganti kerugianku. Menurutku 1 kuota bulanan sudah cukup untuk menenangkan situasi. Dia tersenyum mengucapkan kata-kata itu. Apakah dia ingin aku membayarnya? Kupikir hanya bangsawan yang bisa begitu naif. Penampilannya adalah seorang pemuda, tetapi dia jelas memancarkan aura seorang kultivator yang kuat. Meminta kompensasi dengan cara itu menunjukkan bahwa dia jelas diremehkan. Bersenang-senanglah dengan sisa waktumu di sini, aku akan pergi ke arah itu. Nuh tidak berkenan menjawabnya dan membuka sayapnya lagi untuk melanjutkan perburuannya. Tunggu. Peraturan menggambarkan situasi ini dengan sempurna. Jika seorang pemburu ingin merusak zona perburuan kultivator lain dari guild, dia harus membalas mereka dengan kekayaannya sendiri. Nuh berhenti. Dia tidak benar-benar membaca aturan guild.
dia tidak percaya bahwa itu sangat ketat sehingga dia tidak repot-repot memeriksanya. Setelah beberapa detik tenggelam dalam pikirannya, dia mengangkat kepalanya untuk menghadap wanita itu. Saya tidak peduli. Hujan turun tanpa henti dan menciptakan genangan air besar di medan tempat mereka berdiri. Salah satu genangan itu menghubungkan dirinya dengan air rawa dan Doris menginjakkan kakinya untuk mengejar di belakang Noah yang telah berbalik untuk pergi lagi. Kau pemula, kalau tidak, kau harus mengikuti aturan. Kri, teriakan nyaring menyela kata-katanya dan mereka berdua menoleh ke tempat asal suara itu. Dua kadal rawa peringkat 4 di kejauhan dengan kejam menatap mereka dengan lidah mereka masih terbenam di rawa. Persetan, Nuh tahu bahwa mereka telah ditemukan dan ditembak di udara untuk meninggalkan daerah itu. Hei, tunggu aku. Doris memilih untuk mundur juga dan mengikuti Noah dalam pelariannya. Dia berhenti menggunakan dahan pohon untuk bergerak dan langsung berlari melewati air, tidak peduli medan berlumpur. Lumpur tidak bisa menghalangi tubuh peringkat 3. Kri, teriakan lain bergema dari sisi mereka, kadal peringkat 4 lain yang telah dilewati Nuh sebelumnya tertarik oleh raungan sebelumnya dan buru-buru berlari ke posisi mereka. Kadal rawa tidak terlalu cepat dalam gerakannya, tetapi mereka bisa berenang dengan terampil jika situasinya membutuhkannya. Dua kadal lainnya mengejar mereka, membenamkan separuh tubuh mereka di rawa untuk menambah kecepatan. Mereka jelas lebih cepat dari kedua pemburu itu. Namun, Nuh merasa nyaman. Dia berada di langit terbang bebas. Binatang ajaib itu tidak memiliki serangan jarak jauh sehingga dia bisa melarikan diri kapanpun dia mau. Sebaliknya, Doris mulai panik. Dia telah mendekati kawanan binatang itu dengan hati-hati, ekstra hati-hati agar tidak ketahuan. Karena dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari makhluk yang lebih kuat, dia harus melakukannya dengan lambat atau itu akan berarti kematiannya. Itulah salah satu alasan mengapa dia sangat marah pada perilaku Nuh. Dia telah merencanakan banyak hal dengan cermat hanya untuk dirusak oleh penampilannya. Tunggu, bantu aku, dia berteriak pada pemuda di atasnya. Namun, tidak ada tanggapan dari Nuh saat dia terus terbang, menjauhkan diri darinya. Doris tahu bahwa dia ditinggalkan. Matanya menjadi tegas dan dia mengumpulkan kekuatan di tubuh bagian bawahnya. Dia kemudian melompat, meninggalkan jejak panjang lumpur dan air keruh di udara saat dia naik ke ketinggian 10 meter dengan aksinya. Salah satu tangannya terulur dan meraih kaki kanan pemburu yang merusak persiapannya. Persetan, Noah menoleh untuk melihat Doris tergantung di kakinya dengan senyum puas di wajahnya. Dia tidak bisa terbang membawa orang lain bersamanya dan ketinggiannya berkurang dengan cepat karena keduanya mulai jatuh ke rawa. Ekspresi Nuh menjadi gelap dan dua pedang muncul di tangannya. Tunggu, kita bisa melarikan diri bersama. Doris merasakan bahaya yang datang dan berusaha menenangkan situasi. Namun, Nuh sudah memutuskan. Bentuk pertama Asyura dieksekusi, ditambah dengan bentuk setan parsial yang ditutupi dengan asap beracun semua material dan serangan halusnya. 12 pedang yang marah berbenturan padanya, meninggalkan bekas yang dalam di tubuhnya dan memakan dagingnya. Lengannya dipotong, pinggangnya ditusuk, tenggorokannya dipotong. Dia menatap dengan mata lebar saat jarak dengan Noah bertambah karena dia jatuh ke rawa. Nuh buru-buru meraih kedua lengan yang akan jatuh dan berdiri di udara, dengan dingin menyaksikan perkembangan adegan itu. Doris jatuh ke air dan kadal peringkat 4 segera meraih tubuhnya, menggigit dan memakan setiap potongan daging yang berhasil mereka sobek. Dari sosok Doris,
hanya tersisa setitik merah yang dengan cepat terbawa air rawa. Dia sudah mati. Kadal kemudian mengangkat kepala untuk melihat manusia di udara. Nuh merasakan 3 pasang mata memberikan tekanan pada bola mentalnya tetapi tidak mampu merusaknya. Belum, pikir Nuh, membalas tatapan binatang itu dengan salah satu miliknya. Aku masih tidak bisa menghadapimu. Makhluk peringkat 4 umumnya memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan versi mereka yang lebih lemah. Begitu mereka melihat Nuh bisa terbang, mereka memutuskan untuk tidak membuang waktu dalam pengejarannya dan hanya menatapnya. Nuh merasa mereka mengancamnya untuk tidak datang lagi ke sarang mereka. Dia terus menatap makhluk-makhluk itu selama beberapa waktu, menikmati sensasi memandang rendah makhluk yang lebih kuat. Apakah ini yang Thomas rasakan ketika dia bertukar pandang dengan naga itu? Dia menggelengkan kepalanya dan meletakkan pikiran itu di benaknya saat dia berbalik untuk keluar dari rawa. 2 lengan di tangannya, tak henti-hentinya meneteskan darah di perairan di bawah. Kelahiran Pedang Iblis bab 183 rampasan. Nuh terbang setengah hari sebelum mencapai ujung rawa. Dia kembali keluar sarang binatang ajaib, di salah satu pohon di hutan Melo. Hujan terus mengguyur dari langit, sepertinya tidak akan segera berakhir. Namun, Nuh tidak mempedulikannya dan hanya memeriksa kedua lengan yang terpotong di depannya. Ada cincin luar angkasa di masing-masingnya dan dia mengambil keduanya sebelum menyelimuti jenazah Doris dengan asap hitam. Dari pemburu, hanya perangkat penyimpanannya yang tersisa. Dia memiliki kecepatan membunuh yang lambat tetapi dia telah tinggal selama 1 minggu di dalam rawa, keuntungannya tidak mungkin kecil. Nuh tidak ingin kembali ke sarang Kadal, tetapi dia bahkan tidak ingin kembali ke kota kerajaan dengan hanya 40 mayat binatang buas. Binatang peringkat 4 disiagakan saat itu yang berarti dia tidak bisa berburu sebebas sebelumnya. Namun, 2 bulan yang dihabiskan untuk menempa terlalu singkat untuk apa yang dia rencanakan, dia membutuhkan lebih banyak mayat untuk mengisi lebih banyak kuota. Noah memeriksa cincin luar angkasa pertama, menggunakan energi mentalnya untuk menghapus sisa cincin Doris. Prosesnya mulus, tidak ada perlindungan tambahan pada perangkat tersebut dan, karena pemilik sebelumnya telah meninggal, jejak Doris menjadi samar dan rapuh. Itu tidak buruk, dia sebenarnya cukup siap. Cincin luar angkasa itu lebarnya 50 meter kubik, berada di tingkat yang sama dengan yang terbesar milik Nuh. Di dalam, ada banyak ramuan dan pil situasional, mereka menutupi sebagian besar kemungkinan situasi berbahaya di mana seorang pemburu bisa berakhir. Oh, yang ini bisa digunakan untuk melawan racun, yang ini sangat berguna untuk luka bakar, bahkan bisa menghentikan pendarahan dengan segera. Bagus. Bagus, Doris memang pemburu yang siap. Nuh bukan ahli tentang ramuan dan sejenisnya, tetapi dia telah menerima pendidikan umum tentang ramuan itu. Akademi tidak dapat mengabaikan pengajaran sumber daya penting seperti itu hanya karena seorang siswa tidak berbakat dalam alkimia. Bersama dengan barang-barang itu dan 10.000 kredit, ada juga barang-barang yang berguna untuk kultivasinya. Nuh menemukan pil bumi lain dan sesuatu yang membuat matanya melebar karena terkejut. Intisari bis. Doris mungkin ingin mencapai puncak peringkat ketiga tubuh dengan ini. Intisari bis adalah versi yang lebih kuat dari esensi bis, obat cair yang telah dia peroleh sejak lama. Itu masuk akal, karena ini juga berasal dari binatang ajaib, dia pasti membelinya dengan harga diskon. Namun, nilainya tidak rendah, dia mungkin telah menabung cukup lama untuk membelinya. Doris memiliki tubuh peringkat 3, seperti Nuh. Namun,
situasinya tampaknya tidak begitu baik. Dia masih berada di peringkat itu setelah hidup setidaknya selama 50 tahun, pertumbuhannya jauh di bawah rata-rata pembudidaya lainnya, terutama mengingat lingkungan kota kerajaan yang kaya. Mau bagaimana lagi, mantra dan teknik dikendalikan oleh keluarga bangsawan, kamu hanya bisa mendapatkannya dengan membayar jumlah yang terlalu mahal atau dengan mengirimkannya ke keluarga. Akademi adalah pengecualian karena menjual sumber daya berharga itu dengan harga rendah, memungkinkan siswanya meningkat dengan mantap. Tidak mengherankan jika itu dianggap sebagai tempat terbaik untuk berlatih bahkan bagi mereka yang berstatus bangsawan, aksesibilitas ke metode kultivasi memiliki nilai yang sangat besar. Namun, dia berada di guild pemburu, perlahan mengumpulkan jumlah yang dibutuhkan untuk meningkatkan pusat kekuatannya. Adapun untuk mendaftar sebagai penjaga dari beberapa keluarga bangsawan, ada ratusan pembudidaya di levelnya di ibu kota, persaingannya sangat ketat. Sayang sekali dia tidak mempertahankan tekniknya, dia pasti menjualnya begitu dia mempelajarinya. Tidak ada metode kultivasi atau mantra di cincin luar angkasanya. Itu bisa dimengerti. Diagram dan sejenisnya hampir unik dalam jenisnya, menyalinnya sulit dan membutuhkan bantuan seorang ahli. Kebanyakan pembudidaya hanya akan membelinya untuk mempelajari keterampilan yang dijelaskan dan kemudian menjualnya dengan harga lebih rendah. Hanya orang-orang yang tidak membutuhkan uang segera yang akan menyimpannya sebagai asuransi untuk situasi tak terduga, atau sekadar menyembunyikan kekuatan mereka. Nuh, misalnya, tidak akan pernah menjual mantra wap, dia lebih suka menghindari pembudidaya elemen kegelapan lain untuk muncul di masa depan dan dapat menggunakannya. Dan aku punya senjata lain yang tidak bisa langsung kujual, hebat. Pisau Doris ada di Space Ring. Itu adalah senjata bertulis sehingga nilainya tidak rendah. Namun, Nuh tidak dapat menjualnya atau itu akan mengungkap fakta bahwa dia telah membunuhnya. Yang lainnya seharusnya yang berisi mayat binatang ajaib. Nuh mengalihkan fokusnya ke cincin lainnya. Seperti yang dia duga, perangkat itu berisi 20 atau lebih tubuh kadal peringkat 3 dan lebarnya juga 50 meter kubik. Dengan ini, aku akan memenuhi kuotaku selama 4 bulan tapi aku tidak bisa menjaga tubuh dalam keadaan seperti ini. Kadal memiliki potongan pisau yang jelas di daging mereka, seorang ahli akan mengenali perbedaan antara dua metode berburu. Nuh menghabiskan sepanjang hari mengubah tanda-tanda yang ditinggalkan oleh Doris. Dia pertama kali menggunakan mantra penguras darah untuk menghilangkan darah yang tersisa untuk mayat mereka dan kemudian dia membuat luka tambahan pada kulit mereka. Kadang-kadang langsung memotong anggota badan saat bekas pisau terlalu jelas. Nilai mereka menurun seperti itu, namun, ketika dia selesai dengan setiap mayat, tidak ada perbedaan nyata antara metode berburu Nuh dan metode Doris. Ini sudah cukup. Sekarang bagaimana aku harus membereskannya? Dia suka mengatur cincin ruang angkasanya agar lebih reaktif dalam situasi berbahaya. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menyimpan semua barang pribadinya di salah satu perangkat penyimpanan barunya, meletakkan semua ramuan, teknik, mantra, senjata bertulis, dan sumber daya kultivasi di dalamnya. Karena barang-barang itu awalnya tidak menempati banyak ruang, masih ada banyak meter kubik yang tersisa untuk digunakan di masa mendatang. 3 cincin lainnya ditugaskan untuk barang-barang sesaat seperti mayat binatang ajaib. Ketika dia selesai memesan, dia memiliki 2 cincin di masing-masing tangan, dengan total ruang 180 meter kubik. Kelahiran Pedang Iblis bab 184 Intisari. Kurasa perburuan pertamaku sudah berakhir.
Nuh memikirkan itu dan sebuah botol berisi cairan merah gelap muncul di tangannya. Itu adalah intisari bis dan penggunaannya mirip dengan esensi bis yang dia gunakan di masa lalu. Saya tidak terburu-buru untuk kembali, saya hanya harus menggunakan ini dan meningkatkan sementara tidak ada orang di sekitar saya. Nuh masih bertelanjang dada jadi dia hanya perlu menerapkan saripati. Dia dengan hati-hati membuka botol kecil itu dan mengolesi isinya di titik-titik di mana 7 titik akupunturnya berada. Cairannya padat dan berbau tidak sedap tetapi efeknya langsung terasa. Titik akupuntur bereaksi dengan sendirinya dan mulai menyerap nafas dengan cepat. Nuh segera menyingkirkan botolnya dan memusatkan perhatian pada tubuh Yin. Dia tidak bisa secara acak menyerap berat. Dia harus mengarahkannya melalui saluran yang tepat untuk mendapatkan peningkatan daripada kerugian. 7 pusaran diciptakan di punggungnya, kecepatan rotasinya luar biasa, mereka menyerap nafas dengan cepat. Intisari bis adalah ramuan yang memungkinkan seorang kultivator untuk meniru kemampuan binatang ajaib untuk menyerap berat. Meningkatkan jumlah makanan yang diterima tubuh mereka untuk waktu yang singkat. Nafas memasuki tubuhnya dan menumpuk di punggungnya, dingin seperti biasanya, dia tahu bahwa obatnya bekerja dengan benar. Dia kemudian mengarahkannya ke dantiannya untuk memperbaikinya sebelum bisa menyehatkan tulangnya. Karena nafas yang diserap dengan cara itu dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang normal. Nuh tidak dapat berkultivasi dalam teknik pusaran gelap pada saat yang sama atau tekanan pada dantiannya akan terlalu berat untuk ditahan. Nuh terus berkultivasi seperti itu selama 1 minggu sebelum mengosongkan botol saripati. Dia menghembuskan napas keras segera setelah efek ramuannya habis dan dia menghentikan kultivasinya. Kulitnya menjadi lebih pucat dan aura dinginnya semakin kuat. Namun, dia merasa kekuatannya telah meningkat lagi. Aku masih agak jauh dari puncak peringkat ketiga tapi aku memang membuat beberapa kemajuan. Nuh menyimpulkan setelah memeriksa tubuhnya. Dia tidak begitu yakin berapa banyak yang dibutuhkan dan tiannya untuk mencapai puncak tahap gas dan lingkup mentalnya sangat jauh dari peringkat ketiga tetapi dia yakin bahwa tubuhnya mendekati. 2 tahun paling lama dan aku akan menghadapi Pain Tribulation. Karena di peringkat berikutnya tubuhnya akan masuk ke peringkat pahlawan, dia akan menghadapi kesengsaraan pertama. Aku harus kembali sekarang. Nuh butuh 2 hari untuk mencapai gerbang barat ibu kota. Dia telah mempelajari rutenya saat itu, yang mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke kota kerajaan. Ketika dia kembali ke kamar yang disewanya, dia menemukan Ivor sedang tidur di salah satu sudut yang dikelilingi guci-guci kosong. Jadi, bagaimana masa tinggalmu? Ivor membuka matanya setelah mendengar kata-kata Noah dan, seperti biasa, butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kejelasan. Dia tidak menjawab dan hanya memberi Nuh 3.000 kredit. Nuh terkejut. Dia hanya meninggalkan 2.000 kredit dan jarum bulan. Apa nilai kreasi saya? Ivor mendengus pelan dan membersihkan hidung dengan lengan bajunya. Orang-orang tua itu, mereka ingin menurunkan harga karena mereka percaya bahwa barang-barang itu dicuri. Namun, mereka tutup mulut begitu melihat elemen yang dimiliki oleh jarum-jarum itu. Nuh menunggunya untuk melanjutkan. 1.500 kredit. Sayangnya, itu adalah senjata 2 kali pakai atau nilainya akan meroket. Anda harus bangga pada diri sendiri, tidak banyak benda bertulis yang dapat membungkam master prasasti yang arogan itu. Anda mungkin naik ke status sosial yang lebih tinggi jika Anda menginvestasikan lebih banyak waktu dalam penempaan.
Nuh mengabaikan kata-katanya dan mengeluarkan pedangnya untuk memeriksanya dengan hati-hati. Dia masih belum memperbaikinya setelah penggunaan terakhir bentuk iblisnya dan bentuknya menunjukkan sedikit retakan. Kekuatanku meningkat terlalu banyak, senjataku saat ini hampir tidak bisa menahannya. Setiap kali dia menggunakan bentuk iblis parsial, pedangnya akan mengalami korosi. Asap beracun terlalu kuat dan liar, tidak mungkin untuk sepenuhnya mengendalikannya bahkan untuk penggunanya. Untungnya, pencipta mantra berhasil menganggap pakaianku sebagai bagian dari tubuhku atau aku akan telanjang setiap kali aku menggunakannya. Sedihnya, itu yang terbaik yang bisa dia lakukan, fitur ini tidak bisa dieksploitasi dengan cara apapun. Nuh menyuntikkan nafasnya ke pedang dan prasasti menyala, memperbaiki bagian yang rusak dan mengasah kembali bilahnya. Itu senjata yang bagus, mungkin bernilai beberapa ribu kredit. Ivor menilai, melihat bilah perak itu. Apakah mereka bertanya tentang saya? Nuh tidak bisa menjual pedangnya karena itu adalah satu-satunya senjatanya sehingga dia mengubah topik pembicaraan mereka. Ya, tapi aku hanya memberikan jawaban yang tidak jelas. Tidak akan lama sebelum mereka menemukan siapa dirimu, elemenmu terlalu jarang untuk tidak diperhatikan. Nuh mengangguk, dia juga mengharapkan itu. Setelah pedangnya diperbaiki, dia memasukkannya kembali ke cincin antariksa dan berdiri, memberi isyarat kepada Ivor untuk mengikutinya. Ayo kembali ke guild dan cari tempat tinggal baru. Apa? Tapi kita masih punya sisa uang sewa lebih dari setengah bulan. Ivor mengeluh tetapi Noah hanya menggelengkan kepalanya. Kamu sendiri yang mengatakan itu, aku tidak akan menjadi anonim lagi. Aku harus mulai menempa dan aku takut seluruh bangunan ini akan meledak karena kegagalanku dalam kreasi baruku. Mata Ivor melebar dan senyum lebar muncul di wajahnya. Maukah kamu berhenti menguji dan mencoba sesuatu yang serius? Noah mengangguk dan tersenyum juga, dia harus mengakui bahwa dia cukup bersemangat dengan idenya. Sekarang aku bisa mendapatkan diskon untuk material peringkat 4, tidak ada alasan untuk menunggu lebih lama lagi. Saat dia mengatakan itu, dia keluar dari ruangan, diikuti oleh seorang pengemis yang bersemangat. Kelahiran Pedang Iblis bab 185 fokus. Noah berada di ruangan yang luas, menatap beberapa barang di depannya. Dia tenggelam dalam pikirannya, memilah-milah peristiwa di hari terakhir. Menjual mayat binatang ajaib menghasilkan saya sedikit lebih dari 2.000 kredit, nilainya sedikit lebih tinggi dari jarum bulan. Segera setelah dia meninggalkan akomodasi sebelumnya dengan Ivor, dia langsung naik kereta ke serikat pemburu untuk menjual tubuh di cincin luar angkasanya. Dia memiliki 60 binatang ajaib peringkat 3, jumlah itu memenuhi 4 kuota bulanan dan memberinya diskon 10% untuk barang-barang yang berasal dari binatang ajaib. Tidak ada yang menanyakan apapun tentang Doris, karena para pemburu sering kali menghilang untuk waktu yang lama. Barang-barang di depannya persis seperti yang dia beli di lantai 2 guild, namun, hanya dengan diskon itu, harganya masih tinggi. Tulang dari bunglon mayat hidup peringkat 4 dan intisari 2 binatang dengan total 20.000 kredit. Jika saya tidak dapat ikut berburu makhluk peringkat 4, saya akan segera bangkrut. Ada sekitar 20 tulang abu-abu dengan panjang 80 cm dan 2 botol dengan cairan merah tua di depannya. Bunglon Andit adalah binatang ajaib dari elemen kegelapan dengan kualitas yang aneh. Itu bisa memasuki keadaan kematian yang nyata ketika lingkungan kekurangan makanan yang cukup, hanya untuk hidup kembali segera setelah mangsa tiba atau kepadatan bread meningkat.
Kerangka dan organ dalamnya sangat cocok untuk prosedur yang penuh tekanan karena kualitasnya dan mudah dimanipulasi, yang menjadikannya bahan yang sempurna untuk level Nuh saat ini. Mereka adalah bagian tubuh dari makhluk peringkat 4, pembudidaya yang lebih lemah tidak dapat memprosesnya dengan mudah. Hanya harga tulang-tulang itu yang berjumlah 10.000 kredit yang berarti bahwa nilai monster peringkat 4 yang lengkap akan jauh lebih tinggi. Adapun 2 botol, harganya masing-masing sekitar 5.000 kredit, Noah telah memutuskan untuk membelinya setelah menguji efek saripati di hutan Melo. Tempat ini juga mahal. Yah, kepadatan Brett setidaknya tinggi. Kamar tempat dia berada saat itu adalah salah satu dari 2 kamar di tempat tinggal barunya. Itu dekat guild pemburu dan menampilkan area yang diperkuat dengan prasasti yang memenuhi kebutuhan Nuh. Konsentrasi nafas juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di jalan-jalan ibu kota. Namun, harganya 4.000 kredit per bulan. 16.000 kredit untuk sewa 4 bulan, ditambah dengan 20.000 untuk barang-barang ini dan dikurangi keuntungan saya memiliki sisa lebih dari 70.000 kredit. Mereka masih banyak uang tetapi Nuh tetap khawatir. Lagi pula, 20 tulang sudah cukup hanya untuk 20 percobaan. Nuh tidak terlalu berkhayal untuk berpikir bahwa dia bisa berhasil hanya dengan itu. Aku akan memikirkannya nanti, sekarang aku harus fokus, akhirnya saatnya untuk menjadi serius. Dia menutup matanya dan seutas kecil nafas gas di dantiannya naik dari pinggangnya dan bergerak ke arah kepalanya. Sosok halus Nuh muncul di dinding bola mentalnya dan buru-buru mengambil untaian nafas, menggunakan tubuhnya untuk menghubungkan dunia luar dengan bagian dalam lautan kesadaran Nuh. Segera setelah nafas memasuki bola, ia mulai bergetar hebat, mengancam akan meledak tepat di dasar lautan energi mental. Namun demikian, Nuh berharap sebanyak itu dan segera bertindak. Energi mental terus-menerus dikeluarkan saat Nuh memaksa kehendak surga dan bumi dari nafas dalam jumlah kecil itu. Prosesnya memakan waktu 1 jam dan menghabiskan hampir semua energi mental Nuh, tetapi pada akhirnya, nafas tidak berbahaya. Ini akan memakan waktu cukup lama. Nuh berpikir ketika dia berbaring di lantai untuk tidur. Brett di dantiannya berada di peringkat kedua, kesulitan dalam menyempurnakannya telah meningkat pesat. Nuh hanya bisa menyerap sebagian kecil sebelum dia dipaksa untuk beristirahat. Namun, hanya kuantitas itu yang bukan batasnya. Lautan kesadarannya telah meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat daripada dantiannya dan juga yang pertama menerobos di antara keduanya. Itu bisa menahan nafas gas dari pembudidaya peringkat 2. Nuh istirahat dan mengulangi prosedur itu segera setelah dia bangun sebelum dipaksa istirahat lagi. Ketika penyerapan ketiga berakhir, Noah merasa bahwa sakit kepalanya telah mencapai titik di mana ia dapat menghambat konsentrasi Nuh selama penempaan, jadi dia memutuskan untuk berhenti mengumpulkan Brett. Setelah 1 hari istirahat lagi, tiba waktunya untuk menyuntikkan wasiatnya. Gas hitam di lautan kesadarannya terbenam di laut dan Nuh berdiri selama 3 hari membayangkan pedang membelah langit menjadi 2. Dia telah menjadi lebih baik dalam menanamkan keinginannya pada Brett. Ketika prosesnya selesai, sebuah pedang hitam kecil berdiri di bola mentalnya memancarkan ketajaman yang kuat. Sudah waktunya. Dia menunggu wujudnya kembali ke puncaknya dan meletakkan tulang bunglon Andit di depannya. Ini akan menjadi tubuh ciptaan saya. Ini akan memberikan komposisi yang kokoh dan akan dengan mudah memungkinkan bahan utama menyatu dengannya. Tulang binatang ajaib bukanlah bahan utama dalam desain Nuh.
Ada satu materi yang dia tahu jauh lebih kuat dan merusak daripada apapun yang dia lihat dalam hidupnya. Zat yang memungkinkan pelariannya dari keluarga Balvan. Energi mental dikeluarkan, serta nafas yang baru saja dia sempurnakan. Pada dua rune kesier miliknya, akar hitam menyala dan asap hitam keluar di tangan Noah. Nuh fokus tidak seperti sebelumnya, mencoba mengendalikan asap mantra bentuk iblis agar tetap diam di telapak tangannya. Dia tahu bahwa gas beracun itu liar, hampir mustahil untuk ditahan. Namun, jika dia menggunakan nafas pribadinya sendiri untuk memproduksinya dan kemudian menggunakan koneksi yang diperkuat untuk memanipulasinya, apakah itu cukup untuk menjadikannya bahan utamanya? Mata Nuh bersinar saat konsentrasinya mencapai puncaknya. Asap di telapak tangannya menghentikan ekspansinya dan berkumpul dalam bentuk bola hitam kecil. Kelahiran Pedang Iblis bab 186 ember. Nuh menatap bola asap di telapak tangannya dengan ekspresi bersemangat. Itu bisa dilakukan. Saya bisa menggunakan bentuk iblis saya sebagai bahan. Dia tidak yakin bisa menggunakan asap beracun sebagai bagian dari proses penempaan sampai dia berhasil menahannya. Bagian yang mudah sudah selesai, sekarang aku perlu menyatukan asap dengan tulang bunglon dan membentuknya. Nuh mengambil tulang abu-abu itu dengan tangannya yang bebas dan membuat selaput inkubasi di sekitar kedua bahan itu. Dia fokus, memanipulasi gas hitam untuk memasuki bagian tubuh binatang itu. Karena dia telah menggunakan bread miliknya untuk mengaktifkan bentuk demonik parsial, gas beracun itu dapat digunakan seolah-olah itu adalah bread itu sendiri dalam metode penempaan elemental. Tentu saja, kesulitan dalam membentuk item akan meningkat pesat seperti itu. Metode itu dijelaskan dalam metode penciptaan pedang Ifor, yang terdiri dari mendefinisikan satu bahan sebagai inti dan menggunakannya untuk membentuk benda lain. Catatan tentang penempaan elemental juga menjelaskan bagaimana itu adalah cara paling efektif untuk menempa ketika menggunakan lebih dari satu bahan. Membentuk dua bahan yang berbeda pada saat yang sama akan meningkatkan kesulitan prasasti berkali-kali lipat. Asap menutupi tulang dan mencoba memasukinya untuk menyatu dengan substansinya. Namun, itu adalah bagian dari binatang ajaib peringkat 4, sulit untuk dibentuk dan menolak modifikasi yang ingin diterapkan Nuh. Nuh berdiri diam untuk waktu yang lama. Tatapannya tidak pernah lepas dari selaput hitam yang melingkari tangannya. 2 jam harus berlalu agar tulang kehilangan pertahanannya dan membiarkan asap masuk ke dalam materi. Kedua bahan itu mulai bergabung dan tekanan samar dipancarkan saat benda itu dipadatkan sesuai dengan kehendak Nuh. NovelUSB.com. Aku tahu itu. Bunglon mayat hidup adalah bahan yang sempurna untuk digunakan untuk prototipe pertama. Tulang itu bermetamorfosis hampir tanpa perlawanan setelah memungkinkan fusi dengan asap beracun, itu sama sekali tidak menolak zat baru. Tentu saja, apa yang dilakukan Nuh saat itu hanyalah tahap awal dari percobaan untuk mahakaryanya. Hanya 2 bahan tidak cukup untuk membuat sesuatu yang tahan lama dan kuat. Harus ada campuran yang lebih rumit agar benda yang ditorehkan mencapai tingkat yang menyenangkan dalam kedua kualitas tersebut. Kesulitan itu diabaikan oleh metode prasasti lainnya karena mereka hanya perlu melakukan prasasti pada item untuk menerapkan efek yang kuat. Namun, metode penempaan elemental terkenal dengan kekuatan yang dimiliki oleh ciptaannya. Tingkat kesulitan yang lebih tinggi dalam menciptakan produk yang bagus diimbangi dengan kekuatan setiap barang jadi. Hanya dengan melihat jarum bulan Nuh, seseorang dapat memahami keuntungan dari metode semacam itu.
Mereka memiliki kekuatan tahap solid dari pembudidaya peringkat 1 dan hanya dengan bahan peringkat 3. Mereka memang kuat tapi tidak memiliki daya tahan. Sesuatu yang item dibuat dengan metode prasasti lainnya secara default karena tidak ada yang akan memilih untuk mengukir item dengan kualitas buruk. Namun, masalah muncul selama penggabungan kedua bahan tersebut. Tidak ada kesalahan di pihak Nuh, dia telah mempertahankan kendali sempurna atas proses tersebut sepanjang waktu. Masalahnya adalah tentang sifat asap beracun. Karena itu berasal dari mantra yang menekankan kehancuran, sifatnya intrinsik untuk menghancurkan segala sesuatu yang bukan penggunanya. Asap mulai merusak tulang. Bahkan jika pedang Nuh tidak dapat menghindari korosi, tidak heran hal yang sama terjadi pada material lain. Nuh mencoba yang terbaik untuk mencegah terjadinya korosi, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menatap tanpa daya saat gas hitam membuat tulang menjadi kosong. Tulangnya dimakan dan selaput inkubasinya tersebar, asap beracun menyebar di dalam ruangan sebelum terhalang oleh tulisan yang berkedip-kedip di dinding. Itu adalah bahan peringkat 4, berasal dari salah satu binatang ajaib paling adaptif di dunia ini dan dengan elemen yang cocok. Bahkan ini pun tidak bisa menahan mantraku. Dia menghela nafas, berbaring di lantai di bawahnya. Yah, setidaknya aku tahu bahwa bentuk iblisku dapat melukai monster peringkat 4 yang mati. Ketika saya mendapatkan tubuh peringkat 4, saya harus bisa menghadapi Cloud Eagle yang kelaparan itu. Adapun penempaan, dia mendesah lagi. Bukannya dia tidak meramalkan keadaan itu, dia tahu kesopanan mantranya lebih baik daripada orang lain. Dia sudah menemukan cara lain untuk menggunakan asap sebagai bahan tanpa membiarkannya mengkonsumsi bahan lainnya. Nuh berdiri dan dua item muncul di depannya. Salah satunya adalah pedangnya yang dia pegang dengan tangan kirinya. Yang lainnya adalah ember, seperti yang dia gunakan untuk mengumpulkan darah binatang ajaib ketika dia harus mempersiapkan mantra prasasti tubuh. Jika bentuk iblis menyakiti segalanya kecuali aku, maka aku harus menggunakan aku sebagai bahan. Pedang itu menyayat pergelangan tangan kanannya dan Noah merentangkan tangannya untuk membuat darah menetes ke dalam ember. Matanya dingin saat dia melihat darahnya sendiri yang keluar dari pergelangan tangannya, dia sudah terbiasa dengan pemandangan itu saat itu. Pertama ular bertanduk, kedua kelelawar bermata 3, dan macan kumbang malam sebagai yang ketiga. Siapa yang mengira bahwa saya akan menjadi yang keempat? Dia tertawa secara internal memikirkan hal itu. Dia menyadari bahwa dia tidak memperlakukan tubuhnya secara berbeda dari mayat binatang buas. Jika ini mendapatkan apa yang kubutuhkan, aku tidak keberatan membuang ratusan liter darahku. Tubuhnya masih hidup dan juga memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat baik. Luka di pergelangan tangannya menutup setelah beberapa detik dan Noah terpaksa membukanya lagi. Sedikit demi sedikit, ember mulai terisi. Dia memiliki tubuh peringkat 3, menumpahkan sekitar 3 liter darah membuatnya pusing dan pucat tapi tidak membahayakan nyawanya. Itu juga karena tulangnya mulai mengeluarkan aura dingin yang meningkatkan produksinya. Dalam waktu sekitar 20 menit, ember itu sudah penuh. Nuh mengeluarkan tulang bunglon lain dan membenamkannya ke dalam darahnya sebelum beristirahat. Kelahiran pedang iblis bab 187 toleransi. Nuh mengisi lebih banyak ember dengan darahnya sendiri pada hari-hari berikutnya dan mulai menenggelamkan 18 tulang bunglon yang tersisa di dalamnya. Setelah menyegelnya dengan hati-hati, dia menyimpan ember-ember itu di cincin luar angkasanya. Menurut perhitungan Nuh,
wadah-wadah itu harus disegel setidaknya selama sebulan agar tulang-tulang itu berubah sifatnya. Bunglon mayat hidup adalah makhluk langka, kemampuan beradaptasinya diketahui secara luas di antara para ahli di bidang binatang ajaib, itulah sebagian alasan di balik harganya yang tinggi. Kurasa, aku 18 tahun sekarang, pikir Nuh, melihat cahaya yang datang dari jendela di tempat tinggalnya. Karena dia harus menunggu perawatan materi selesai, dia kembali fokus pada pelatihannya, terutama tubuh yin-nya. 1 botol Quintessence Beast sudah digunakan dan yang lainnya hampir kosong. Dia memiliki cukup cairan hanya untuk 1 malam latihan lagi. Nuh memegang pedangnya dan berlatih dalam seni bela dirinya. Lengan tambahan halus menjadi lebih nyata setiap kali kekuatannya meningkat atau penguasaan seninya mendekati kesempurnaan. Begitu dia bisa menggunakan bentuk ketiga Ashura, seni bela dirinya akan kehilangan sebagian besar ikatannya dengan kuku Kamaitachi dan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Lagi pula itu sudah berada di level peringkat keempat, gaya bertarungnya sebagian besar sudah ditentukan. Waktu ketika dia harus menciptakan seni tingkat tinggi sendiri sudah dekat. Secara umum, seni bela diri adalah versi mantra yang lebih lemah. Pembudidaya melakukan diagram dengan gerakan mereka dan memanipulasi napas sesuai untuk mendapatkan efek yang serupa. Saya bertanya-tanya apakah terlalu dini untuk memikirkannya? Saya masih harus menguasai seni saya saat ini. Pengetahuannya tentang topik kultivasi sangat luas. Sebagian besar keluarga bangsawan hanya mengandalkan akumulasi teknik dan mantra mereka untuk mengasuh keturunan mereka. Mereka tidak memiliki petunjuk tentang teori di balik penciptaan mereka. Nuh tidak menyadarinya tetapi fondasinya benar-benar kokoh. Jika seseorang tidak mempertimbangkan bidang khusus seperti alkimia dan sejenisnya, hanya ada sedikit aspek kultivasi yang dia ragukan. Itulah salah satu keuntungan diajar di akademi, setiap siswanya akan memiliki perjalanan kultivasi yang lancar dan menghindari praktik berbahaya. Malam kembali tiba dan Nuh mengosongkan isi ramuannya untuk mempercepat perbaikan tubuhnya. Namun, di tengah malam, efek intisari menghilang. Nuh memusatkan perhatian pada punggungnya dan memperhatikan bahwa beberapa sisa zat itu masih ada tetapi tubuhnya tampak kebal terhadapnya. Saya telah mengembangkan toleransi, saya tidak dapat menggunakannya lagi. Obat-obatan tidak dapat digunakan tanpa henti jika tidak akan ada pembudidaya di jajaran dewa di mana-mana. Tubuh para pembudidaya sudah sangat kuat. Tidak heran jika kekuatan mereka meningkat, mereka akan lebih cepat terbiasa dengan pengobatan. Solusi untuk itu adalah menjalani perawatan yang lebih kuat atau berhenti sama sekali. Pada waktunya, tubuh akan memurnikan dirinya sendiri dan membiarkan obat yang lebih lemah mempengaruhinya. Nuh telah menggunakan esensi bis di masa mudanya tetapi tubuhnya telah meningkat pesat dalam waktu yang telah berlalu. Itu sebabnya dia hampir bisa menggunakan 3 botol penuh sebelum menjadi toleran. Karena dantiannya tidak akan stres lagi, Nuh menghabiskan sisa malam itu mengolah tubuh yin dan teknik pusaran hitam. Ketika siang hari bersinar dan dia hendak menggunakan pedangnya, ketukan keras terdengar dari pintu masuk. Noah cukup kaget dan fokus untuk siap menghadapi setiap situasi. Dia tidak mengenal banyak orang, dan mereka yang tahu di mana dia tinggal bahkan lebih sedikit. Ketika dia membuka pintu, dia bertemu dengan wajah tersenyum penuh rambut emas. Profesor, kenapa saya tidak heran Anda tahu di mana saya tinggal? Tades tertawa ringan sebelum menunjuk ke bagian dalam penginapan. Bolehkah saya masuk? Noah mengangkat bahu dan berbalik, bergerak menuju salah satu sofa di ruangan itu dan mengambil salah satu toples ivory di sepanjang jalan.
Saat dia duduk, dia menuangkan 2 gelas anggur dan minum sedikit sebelum berbicara dengan nada sinis. Jadi, di bisnis teduh mana lagi yang bisa saya bantu? Nuh cukup santai di hadapan Thaddeus. Dia tahu tentang warisan kerajaan dan dia juga tahu bahwa Thaddeus ingin menggunakan dia sebelum beberapa komplikasi muncul. Karena Nuh tidak percaya bahwa dia datang ke sana untuk tanah warisan, dia mengira itu tentang kegiatan lain di mana keluarga kerajaan tidak dapat ikut campur secara pribadi. Oh, kurasa kami meninggalkan kesan buruk padamu setelah terakhir kali. Itu salahku, aku minta maaf. Dia mengacu pada pertandingan melawan Manuel. Kenapa kamu tidak menggunakan tokennya? Nuh tidak terlalu peduli tentang masalah itu, toh dia tidak akan mempercayai keluarga kerajaan. Masalah ini agak pribadi, saya ingin berbicara di lingkungan yang aman. Kata Thaddeus sambil menyesap anggur di gelasnya perlahan. Nuh menjadi sedikit tertarik dengan masalah ini. Ada masalah dengan salah satu siswa. Anda tahu, kelebihan akademi adalah banyaknya teknik dan mantra yang tersedia dengan harga murah. Inilah yang menarik sebagian besar pemuda dan memberi kami waktu untuk merekrut mereka. Barisan kami, namun, kami juga tahu bahwa kami tidak dapat mempertahankan semuanya. Beberapa siswa masih akan memutuskan untuk kembali ke keluarga mereka dan mengincar posisi patriark. Itu jelas, kamu tidak bisa mengharapkan ahli waris dari keluarga bangsawan berukuran besar untuk bergabung dengan penguasa negara. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah dipercaya dalam jajaran royals. Sebagian besar teknik yang kami jual adalah salinan yang dibuat oleh master prasasti di Royal Mansion, tetapi ada beberapa pengecualian seperti milikmu dan milik Daniel. Namun, nilai salinan ini bergantung pada berapa banyak replika yang ada, jika semua gulungan itu dibuat. Berakhir di tangan keluarga bangsawan, daya tarik kita atas generasi baru akan memudar. Jadi, Noah berkata, dia mengerti apa yang dia katakan tapi dia tidak bisa melihat masalahnya. Ekspresi Thaddeus menjadi rumit dan dia berbicara dengan suara lembut. Jadi, satu siswa menghabiskan 10 juta kredit dan membeli lebih dari 100 teknik dan mantra. Kelahiran Pedang Iblis bab 188 negosiasi. 10 juta kredit. Nuh terdiam, dia benar-benar tidak bisa membayangkan jumlah sebesar itu di tangan satu orang. Bagaimana mungkin seorang siswa memiliki kekayaan seperti itu? Dia bertanya pada profesor. Itu bagian dari masalah. Kami percaya bahwa beberapa keluarga bangsawan berukuran besar berencana untuk membangun organisasi yang mirip dengan akademi. Namun, yayasan mereka tidak sekokoh kami, jadi mereka menginvestasikan jumlah itu untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup menarik. Bahkan jika akademi masih menjadi sekolah terbaik di negara ini, kami tidak dapat membiarkan pesaing muncul. Thaddeus menjelaskan dengan nada serius, dia menanggapi masalah ini dengan cukup serius. Namun, Nuh sangat tidak peduli dengan pergulatan politik semacam itu. Apa yang kamu mau dari aku? Nuh menanyakan pertanyaannya yang paling mendesak. Hentikan pengiriman barang ke keluarga bangsawan. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Thaddeus tersenyum pahit mendengar kata-kata itu. Kita harus menjaga lingkungan sosial yang damai dan tenang. Jika keluarga besar ditindas secara terbuka, konflik tidak akan terhindarkan. Oh, jangan salah paham, keluarga kerajaan sepenuhnya siap untuk konflik internal, kami lebih memilih untuk menghindarinya. Keheningan memenuhi ruangan, Noah sedang mempertimbangkan tawaran itu. Dan apa yang harus saya lakukan setelah saya mencegat siswa? Kamu urus dia. Ini akan menjadi misi penyamaran dengan pembudidaya lain dari profil yang sesuai.
Semua informasi akan dikirimkan kepadamu segera setelah kamu menerimanya. Tades menjawab, makna di balik kata-katanya cukup jelas. Mereka ingin penjahat melakukan pekerjaan itu sehingga mereka bisa menyalahkan mereka jika terjadi kesalahan. Bangsawan sialan, mereka sangat menyedihkan. Nuh secara internal menggelengkan kepalanya. Penguasa perkasa bangsa Utra, tak terbantahkan selama 2000 tahun, meminta bantuan dari orang-orang yang bisa dibuang. Apa gunanya memiliki semua kekuatan itu jika kamu tidak dapat menggunakannya? Aturan mengikat bahkan di dunia kultivator. Keluarga bangsawan begitu kuat namun begitu lemah. Dia benar-benar kecewa dengan penglihatan seperti itu. Dia merasa seperti seekor naga telah berubah menjadi domba yang ketakutan begitu salah satu sayapnya tertusuk. Dia tidak meremehkan kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Royals. Dia tahu bahwa jika dia melakukan kesalahan, mereka tidak akan menyia-nyiakannya sesaat sebelum merawatnya. Namun, dia merasa kecewa melihat organisasi sebesar itu tidak mau menangani masalah mereka secara pribadi. Di dunia di bawah ancaman terus-menerus dari binatang ajaib, kelemahan adalah dosa, bahkan jika hanya bersifat sementara. Saya percaya bahwa hadiahnya akan cocok dengan permusuhan dengan keluarga bangsawan berukuran besar. Nuh memecah kesunyian. Sebutkan harga Anda. Tades tersenyum lagi, dia tahu bahwa lamarannya telah menarik minat pemuda itu. Teknik kultivasi peringkat 4 dari elemen kegelapan. Tidak ada keraguan dalam jawaban Nuh. Dia tahu persis apa yang diinginkannya. Namun, mata Tades membelalak kaget dan dia berdiri dari kursinya. Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu nilai dari sesuatu seperti itu? Kamu melebih-lebihkan nilai kamu. Apakah kamu berpikir bahwa kami tidak tahu tentang barang-barang bertulis yang kamu hancurkan telah dijual oleh master? Identitas palsumu ini mencapai puncaknya. Batas. Jika bukan karena kami, Royal selalu menekan desas-desus tentang pembudidaya elemen kegelapan. Menurut Anda berapa banyak yang akan diambil keluarga Anda untuk menemukan Anda? Tunjukkan rasa terima kasih yang terkutuk dan ingatlah bahwa hidup Anda bergantung pada niat baik kami. Tades marah. Permintaan seperti itu jelas membuatnya marah. Nuh menatap dengan mata dingin saat reaksinya yang berlebihan terungkap dan dia tahu bahwa apa yang dikatakan profesor itu benar. Dia adalah bidak dan bidak harus mematuhi perintah raja. Masalah ini pasti sangat mendesak baginya untuk bereaksi seperti itu. Teknik budidaya peringkat 3 dari elemen kegelapan. Nuh mundur selangkah dan menurunkan harganya. Tades menghela napas dan duduk kembali di sofa di belakangnya sebelum menjawab. Itu bisa dilakukan tetapi kamu harus bergabung dengan beberapa organisasi kerajaan terlebih dahulu dan untuk melakukan itu kamu harus membuat kesepakatan. Karena kamu terlibat dalam warisan kerajaan, kita masih tidak bisa melakukan itu. Itu berarti akan membutuhkan waktu untuk disampaikan kepada Anda. Itu juga tidak akan berhasil. Nuh ingin tetap bebas dari ikatan, dia tidak akan bergabung dengan keluarga bangsawan hanya untuk mendapatkan keuntungan langsung. Memberikan diriku pergi tidak bisa dilakukan. Jika saya bergabung dengan Royals, saya akan selalu menjadi orang luar dan ditekan. Saya tidak ingin melalui pengalaman yang sama dari lingkaran dalam keluarga Balvan. Dia telah ditahan selama 1,5 tahun di lingkaran dalam mansion. Menghabiskan sebagian besar hari-harinya menjadi boneka ujian bagi ahli waris dan hampir tidak memiliki waktu tersisa untuk pelatihannya. Mereka mungkin akan memberi saya lebih banyak kebebasan tetapi sangkar selalu merupakan sangkar. Tidak peduli seberapa besar itu. Saya ingin pembayaran segera, saya mungkin tidak akan kembali.
Tades menggelengkan kepalanya. Maka kamu harus memilih yang lain. Teknik kultivasi peringkat 3 tidak dapat diberikan begitu saja. Hening kembali, Noah tenggelam dalam pikirannya, berusaha mencari apa yang paling dibutuhkannya saat itu. Itu akan menyelesaikan sebagian besar masalahku. Nuh menemukan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya dan menatap lama ke mata Tades sebelum membuka mulut untuk berbicara. Aku ingin berkah napas, yang cukup besar untuk berguna melalui semua peringkat kedua dan Tian. Ekspresi Tades menjadi kaku, arti di balik kata-kata Nuh menjadi jelas. Salah satu masalah di tingkat kultivasi yang lebih tinggi adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan cukup nafas untuk terobosan. Tempat-tempat seperti akademi atau ibu kota didambakan karena kepadatan nafas yang lebih tinggi yang memfasilitasi proses kultivasi. Bagaimanapun juga peningkatan dua pusat kekuatan bergantung pada hal itu. Namun, jika seseorang memiliki berkah nafas yang cukup besar, dia dapat berkultivasi di mana saja, tanpa harus menanggung biaya yang terkait dengan akomodasi yang lebih baik. Jika saya memiliki mineral itu, saya bisa tinggal di kamar normal dan masih berkultivasi dengan kecepatan lebih tinggi. Tidak hanya itu, saya bahkan dapat menggunakannya ketika saya sedang berburu di luar, menghilangkan masalah kecepatan latihan yang lebih lambat. Kelahiran Pedang Iblis bab 189 Musuh Lama. Tades menatap Nuh beberapa saat. Memberikan sepotong berkah nafas bukanlah masalah, akumulasi mereka sangat banyak, mereka memiliki cadangan mineral yang besar. Satu-satunya masalah adalah apa artinya memberikan itu padanya. Jika dia mendapatkannya, dia tidak akan membutuhkan hak istimewa dari kota kerajaan lagi. Itu adalah pikiran Tades. Penggarap akan membutuhkan sumber daya yang lebih baik saat level mereka meningkat. Di negara Utra, sumber daya dan teknik semuanya dimonopoli oleh keluarga bangsawan, dengan pemegang saham terbesar adalah keluarga kerajaan. Hampir tidak mungkin memulai perjalanan kultivasi tanpa memiliki hubungan dengan mereka. Kebutuhan itu diperkuat oleh tingkat pembudidaya. Mengambil Nuh sebagai contoh, peningkatannya sangat minim sejak dia berhenti menjadi murid, bahkan dengan kepribadian pekerja kerasnya. Dia harus menggunakan ramuan berharga untuk meningkatkan kecepatan penyerapannya, tetapi metode itu ada batasnya karena tubuhnya akan menjadi toleran terhadap obat-obatan. Metode terbaik adalah dengan berkultivasi di lingkungan yang kaya akan berat. Namun, lingkungan semacam itu sebagian besar merupakan zona bahaya atau dibuat secara artifisial. Nuh tidak dapat bertahan di yang pertama dan harus berkompromi untuk menggunakan yang terakhir. Namun, nilai mineral itu masih kalah dengan teknik dan mantra, itu sebabnya dia cukup yakin Tadeus akan menerima harganya. Dia harus memutuskan antara aku, seorang kultivator tunggal yang tidak akan menjadi ancaman dalam waktu dekat, atau peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dari keluarga bangsawan berukuran besar. Ini hanya tentang apa yang paling dia takuti. Nuh tidak akan menjadi ancaman bagi dominasi mereka setidaknya untuk beberapa dekade lagi, mereka punya banyak waktu untuk mengikatnya. Keluarga bangsawan, di sisi lain, sudah mapan dan kuat. Jika mereka benar-benar berhasil membuat struktur yang mirip dengan akademi, akumulasi kekuatan akan menguntungkan mereka. Juga, mereka akan melakukan itu dengan menggunakan Royal Academy sebagai dasar untuk sekolah baru mereka. Royals akan kehilangan banyak muka jika mereka membiarkan itu terjadi. Kesepakatan. Seperti prediksi Nuh, Tades setuju. Saya ingin mineral sebelum saya harus pindah. Nuh mengingatkannya. Tades mengangguk dan berdiri, percakapan itu membuatnya merasa pahit di mulutnya.
Batu itu akan diberikan kepadamu dalam waktu kurang dari seminggu, bersama dengan rincian tentang misinya. Aku hanya ingin kamu mengingat satu hal. Nuh menunggu dengan tenang Profesor untuk terus berbicara. Kami bukan musuhmu. Begitu dia mengatakan itu, dia meninggalkan kamar dan keluar dari akomodasi. Berbicara tentang ancaman tersembunyi, Tadeus pasti sangat peduli dengan situasi ini, kata Ivor, muncul dari ruangan lain. Sejujurnya, saya memahami mereka. Anda tidak memerintah suatu negara selama 2000 tahun tanpa menjadi paranoid tentang segala hal yang dapat membahayakan posisi Anda. Nuh menjawab, berbaring di sofa dan menganalisis apa yang baru saja terjadi. Kenapa mereka begitu menyukaimu? Apa karena elemenmu? Noah mengangguk dan menjawab Ivor dengan suara polos. Yang mereka inginkan hanyalah kendali atas rakyat mereka. Dengan Daniel berada di pihak para bangsawan, mereka membutuhkan seseorang dengan kelangkaan dan bakat yang sama atau sosok mereka akan kehilangan arti penting di mata semua keluarga lainnya. Yah, aku juga berguna untuk pekerjaan kotor mereka jadi, maukah kamu bergabung dengan Royals begitu bahaya mengetuk pintumu? Nuh menggelengkan kepalanya. Mereka pasti sudah menyadari sekarang bahwa saya tidak suka dikendalikan. Begitu kegunaan saya selesai, mereka akan memberi saya ultimatum. Dia berbicara tentang hal-hal ini dengan mudah seolah-olah itu tidak mempedulikannya sedikit pun. Dan apa yang akan kamu lakukan pada saat itu? Tanya Ivor dengan nada prihatin. Dia tidak ingin melihat muridnya digunakan oleh Royals, tetapi dia juga tidak menyukai gagasan kehilangan pewaris terakhir dari metode penempaan elemental. Dia tidak yakin dia akan bertahan sampai dia menemukan orang lain yang berbakat seperti Nuh. Noah mengangkat bahu dan menoleh ke satu sisi untuk tidur, mengucapkan satu kalimat terakhir kepada Ivor. Aku akan lama pergi sebelum semuanya mencapai titik itu. Apa yang dijanjikan Tadeus tidak butuh waktu lama untuk tiba. Hanya dalam 4 hari, seorang prajurit berbaju zirah emas mengetuk pintu Nuh dan memberinya cincin luar angkasa. Ruang di dalam cincin itu kecil, bahkan tidak sampai 3 meter kubik, tetapi berisi tumpukan lembaran dan batu biru besar. Mata Nuh terbelalak melihat berkah Brett dan dia segera mengeluarkannya untuk meletakkannya di ruangan yang diperkuat. Adapun cincin itu, dia hanya memberikannya kepada Ivor untuk dijual saat dia pergi. Pemberkatan nafas berbentuk kubik dan proporsinya cukup tepat, sepertinya itu dipotong dari bagian yang lebih besar. Tingginya 1,5 meter dan hampir sama di dimensi lainnya. Ketika keluar dari ruang terpisah di dalam ring, kepadatan Brett meningkat banyak dan melampaui tempat tinggal terbaik di akademi. Yah, itu ditambah dengan kepadatan ruangan ini yang sudah tinggi. Hanya dengan ini saja mungkin hanya bisa mencapai level yang lebih rendah dari yang ada di akademi. Meski demikian, Nuh merasa puas. Dengan ini, latihanku tidak akan diperlambat lagi bahkan saat aku sedang berburu di luar. Aku juga bisa menggunakannya untuk memancing binatang buas. Binatang ajaib secara naluriah akan tertarik dengan barang-barang berharga seperti itu. Nuh sudah bisa membayangkan jumlah jebakan yang bisa dia buat dalam perburuannya dengan mineral itu. Tidak kusangka akhirnya aku berhasil mendapatkan sesuatu seperti ini. Itu adalah ketiga kalinya dia menemukan berkah Brett. Karena kepribadiannya, dia selalu ingin mendapatkan salah satunya, namun tidak mudah ditemukan dan tidak ada yang akan menjualnya. Nuh mengalihkan pandangannya ke spray dan mulai memeriksanya. Alisnya berkerut sedikit sebelum bersantai dalam ekspresi terkejut. Kebetulan sekali. Tertulis di lembaran itu, ada berbagai informasi tentang misi dari keluarga kerajaan, serta nama siswa yang melakukan pembelian yang tidak masuk akal itu.
Samuel Mulos. Mata Nuh bersinar dengan cahaya dingin mengingat pertemuan sebelumnya dengannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 190 Fonduher. Nuh tidak pernah lupa bagaimana para prajurit dari keluarga Mulos berusaha mencegah kedatangannya di ujian masuk akademi. Aku ingin tahu apakah penyihir angin itu akan ada di sana untuk melindunginya. Yang itu pasti pertarungan yang menarik. Lembaran itu menggambarkan bagaimana Samuel akan meninggalkan akademi setelah pembeliannya di inventaris tetapi malah ditahan dengan berbagai cara. Itu mungkin plot dari Royals, mereka butuh waktu untuk membentuk kelompok untuk misi. Adapun tujuan dari misi tersebut, sudah jelas tertera di lembaran-lembaran itu. Ambil salinan teknik dan bunuh siswa yang berani bergabung dengan skema melawan dinasti kerajaan. Mereka pasti sangat marah tentang ini. Aku hampir merasa kasihan pada Samuel, aku bertaruh dia tidak benar-benar tahu dalam kekacauan apa dia berakhir. Nuh menggelengkan kepalanya memikirkan kebodohan pemuda itu, dia tidak bisa benar-benar mengerti bagaimana kebanyakan bangsawan begitu bodoh. 1 bulan dari sekarang, kota Fonduher, kedai 3 kendi. Itulah tempat berkumpulnya tim saya. Ada peta terperinci yang menunjukkan rute terbaik untuk mencapai kota yang ditunjuk. 1 bulan. Mungkin cukup untuk memalsukan sesuatu. Tulang bunglon Andit dimurnikan dengan darahnya sendiri. Sebelum dia harus pergi untuk mencapai Fonduher, dia memiliki waktu sekitar 2 minggu untuk terus bereksperimen. Namun, waktu itu bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa. Bertaruh pada penempaan elemental cukup berisiko, setidaknya untuk kemampuanku saat ini dalam metode itu. Saya harus meninggalkan tulang untuk memperbaiki dan fokus pada pelatihan saya, itu hanya akan menguntungkan saya. Tentu saja, semakin banyak tulang yang tertinggal dalam darahnya sendiri, semakin mereka meniru kesopanannya. Nuh membutuhkan mereka untuk dikenali sebagai bagian dari tubuhnya sendiri oleh mantra bentuk iblis, jika tidak, asap hitam hanya akan memakannya. Alih-alih mempertaruhkan material peringkat 4, dia akan dengan senang hati meninggalkannya untuk menyempurnakan lebih banyak waktu untuk fokus pada kekuatan yang lebih andal. Lagi pula, bahkan jika bahannya disempurnakan dengan benar, dia tidak yakin dia bisa menempa sesuatu yang stabil hanya dalam 2 minggu. Setelah mengambil keputusan, Noah tidak membuang waktu dan memberikan Ivor daftar barang yang harus dibeli bersama dengan kredit yang dibutuhkan. Dia perlu mengisi kembali simpanan ramuan dan makanannya, dia harus membeli set pakaian baru, dia tidak bisa dibiarkan bertelanjang dada dalam misi penyamaran. Setelah dia mengatur semuanya, dia mengeluarkan rune kesier dan mulai berlatih. Setiap peningkatan kecil bisa sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Beberapa minggu kemudian, di sebuah desa kecil dekat Fonduher, Samuel duduk di sebuah rumah kayu yang malang dengan kedua tangan terkepal di atas secangkir teh. Dia gemetar dan tetes keringat dingin mengalir di dahinya. Tuan muda, itu adalah keputusan keluarga. Anda harus memikul tanggung jawab penyebab. Abel berdiri tepat di depannya, mencoba membangkitkan kembali semangatnya. Samuel menggelengkan kepalanya dan melemparkan cangkir itu ke dinding, menumpahkan semua isinya ke kayu tua itu. Dan apa yang kamu tahu? Aku melihat monster di akademi dan aku melihat kekuatan dinasti kerajaan. Mereka punya kapal terbang sialan. Mereka bisa memusnahkan seluruh keluarga bangsawan berukuran besar dalam semalam jika mereka mau dan keluargaku dengan bijak. Setuju untuk menjadikan saya kambing hitam untuk penyebab sialan ini. Apakah ayah saya tahu tentang semua ini?
Apakah dia tahu bahwa satu-satunya ahli warisnya akan menjadi sasaran kebencian keluarga kerajaan? Abel menunduk mendengar keluhan pria itu. Dia telah menjadi penjaga keluarga Mulos seumur hidupnya. Dia telah melihat Samuel tumbuh dan tahu betapa ayahnya sangat dekat dengannya. Namun, penyebabnya terlalu penting dan manfaat yang terkait dengannya luar biasa. Dia berbicara dengan nada minta maaf dengan kepala masih menunduk. Tuan muda, manfaat yang akan diterima keluarga kami jika misi ini berhasil akan sangat besar. Kami akan selamanya memiliki posisi istimewa di Akademi Bangsawan dan kami dibebaskan dari membayar bagian kami untuk mencapai 10 juta kredit. Ayahmu sangat menekankan nilaimu bagi Anda untuk ditugaskan ke peran ini. Kata-kata Abel tidak berhasil menenangkan Samuel yang melanjutkan protesnya. Apa nilainya? Pada dasarnya aku mencuri dari Akademi Kerajaan. Jika mereka menangkapku, bukan hanya aku tapi seluruh keluarga akan membayar harga atas pembangkangan itu. Abel mengangkat kepalanya dan meletakkan tangan di bahu pemuda itu. Kamu tidak pernah mencuri apapun. Itu salah satu keuntungan kami. Karena kamu telah membeli teknik dan mantra itu dengan benar. Keluarga kerajaan tidak dapat campur tangan secara pribadi dalam masalah ini, mereka hanya dapat mengirim pembudidaya yang tidak terkait dengan mereka. Namun, semua yang terkuat pembudidaya berada di bawah kekuasaan mereka atau setia pada penyebab. Bahkan keluarga berukuran besar lainnya yang netral telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan mengganggu masalah ini. Dengan saya di sini, kemungkinan ada di pihak kita. Samuel sedikit diyakinkan oleh kata-katanya dan menghela nafas panjang. Apa kecakapan pertempuran kita yang sebenarnya? Abel duduk di sebelahnya dan mengeluarkan peta dari lengan bajunya, membuka lipatannya di atas meja di depan mereka. Kami memiliki 60 tentara, 35 di antaranya adalah pembudidaya peringkat 1 di tahap padat sementara 25 lainnya berada di peringkat kedua. Saya tahu Anda masih di peringkat pertama, tetapi jangan khawatir, saya pribadi akan melakukannya menjagamu. Samuel mengangguk melihat tenaga seperti itu dan kemudian menoleh untuk melihat Abel. Kamu memiliki tubuh peringkat 4 kan? Abel tersenyum lebar dan menepuk dadanya dengan percaya diri. Ya, saya seorang pembudidaya peringkat 2 di tahap cair, penyihir peringkat 2, dan memiliki tubuh peringkat 4. Saya tahu bahwa metode nutrisi tubuh saya adalah salah satu metode peringkat 4 terlemah tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Juga, itu mengorbankan sebagian besar penguatan fisik untuk fokus pada kemampuan penyembuhan. Aku bisa menjadi perisai dagingmu selama perjalanan kembali ke Manshan. Samuel akhirnya menjadi sangat tenang dan menunjuk ke arah peta. Apa rute kita? Kami pindah ke Vonduher dalam beberapa minggu dan kemudian kami mengambil jalur pegunungan untuk kembali ke wilayah Mulos.